Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Redatus Sofa dari kelas A23 dengan NIM 22811311124. Mata kuliah micro teaching mengenai hal-hal apa saja yang masih kurang dan harus dibenahi pada pendidikan formal di Indonesia. Agar maju, hal yang harus dibenahi dan diperhatikan dalam pendidikan di Indonesia yang pertama adalah memberikan kebebasan terhadap siswa untuk memilih pelajaran tertentu. Karena di Indonesia ini sangat terkenal dengan sistem pendidikan yang mengharuskan siswanya menguasai semua mata pelajaran. Seperti mereka harus menguasai mata pelajaran matematika, mata pelajaran bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, bahasa Arab, fikih, dan berbagai pelajaran lainnya. Padahal mata pelajaran yang diajarkan belum tentu mereka, para siswa, memahami dan menguasai materi yang telah diajarkan, karena mereka cenderung merasa kesulitan. Terkadang karena saking banyaknya materi yang harus dipelajari, siswa menjadi bingung untuk fokus kemana. Sebaiknya pelajar diberi kebebasan memilih pelajaran apa yang akan mereka pelajari nantinya, sehingga para pelajar akan terhindar dari rasa malas untuk belajar dan memudahkan mereka juga untuk fokus ke bidang yang mereka senangi. Seperti mereka menyenangi pelajaran bahasa Indonesia, maka mereka akan menggali potensi mereka di pelajaran bahasa Indonesia. Apabila anak tersebut senang atau gemar dengan belajar bahasa Inggris misalnya, dia akan fokus ke dalam bahasa Inggris sehingga dia akan mampu menguasai bahasa Inggris dengan baik. Kemudian yang kedua, menjadikan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan. Di Indonesia, sekolah terkadang menjadi momok yang sangat menakutkan bagi sebagian pelajar. Hal ini disebabkan oleh dua faktor. Kalau bukan karena guru yang galak, berarti karena tugas sekolah yang terbilang berat bagi mereka. Jadi dua faktor ini bisa menjadi penyebab siswa tidak merasa senang di sekolah. Kemudian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sendiri yaitu sarana kegiatan belajar dan mengajar yang bersifat menyenangkan. Sebaiknya mengenai sekolah itu, pikiran mereka mengenai sekolah itu yang membosankan dan gak asik harus dihilangkan. Karenanya hal itu perlu diciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga siswa dapat betah dalam mengikuti KBM yang sedang berlangsung. Jika mereka sudah merasa betah dan merasa asik atau nyaman di kelas, maka pelajaran pun akan cepat masuk ke otak mereka. Kemudian yang ketiga adalah memberdayakan guru honorer dengan gaji yang sesuai. Siapapun tahu bahwa menjadi seorang guru adalah pekerjaan yang sangat mulia, karena tujuan guru adalah mencerdaskan anak-anak bangsa. Dulu seorang guru selalu dihormati dan disegani karena ilmunya. Namun belakangan ini banyak sekali kasus-kasus yang menimpa seorang guru. Dari ada guru yang dipenjarakan oleh muridnya sendiri, bahkan ada yang mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari siswanya. Terutama para guru honorer yang seringkali mendapatkan bayaran yang tidak sesuai dengan bakti mereka terhadap negeri. Perlu digarisbawahi bahwa bangsa yang sukses adalah bangsa yang selalu menjunjung tinggi ilmu dan siapapun yang mengajarnya. Kemudian yang keempat, tidak menjadikan nilai sebagai patokan kecerdasan siswa. Di Indonesia masih menerapkan sistem nilai sebagai tolak ukur kecerdasan siswa, sehingga seringkali siswa yang mendapatkan nilai akademis bagus, mereka selalu dipuji-puji oleh guru,
dan oleh teman-temannya juga sebagai sosok yang cerdas karena nilai akademis mereka bagus. Sedangkan sebaliknya, mereka yang mendapatkan nilai yang kurang memuaskan selalu dicap bodoh. Padahal kecerdasan siswa sendiri tidak melulu berpatok pada nilai. Terdapat dua lagi kecerdasan yang sebenarnya lebih penting daripada IQ, yakni kecerdasan emosional atau IQ dan kecerdasan spiritual atau SQ. Jadi siswa yang dianggap bodoh dinilai akademik belum tentu bodoh dalam hal emosional dan spiritual. So, sebaiknya penilaian sekolah juga perlu mempertimbangkan IQ dan SQ. Kemudian yang kelima, mengurangi penggunaan kertas dengan pembelajaran berbasis digital. Saat ini banyak sekali terdapat hutan gundul akibat tidak dilaksanakannya tebang pilih dan reboisasi. Karena kebutuhan pohon sebagai bahan baku kertas cenderung meningkat dan membuat kelestarian pohon semakin berkurang. Meski sistem ujian sudah berbasis komputer, sistem pendidikan di Indonesia masih mengandalkan textbook. Kemudian cara meningkatkan kualitas guru, salah satunya adalah guru harus mampu mengikuti pelatihan yang menunjang kualitas guru, kemudian aktif melakukan penelitian, menciptakan budaya organisasi pembelajaran. Guru juga harus banyak membaca supaya banyak juga wawasan yang akan diketahui oleh guru. Dengan begitu, Indonesia insya Allah akan lebih maju lagi dan pendidikan di Indonesia akan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.